bingung dengan kalian ini. Pertanyaan kalian itu kenapa sih mengambang es kuning dari tadi? Kalian bertanya tentang zakat. Ini saya kasih ayatnya Yang ini. mana braderku, saudaraku biasa mana? Al-Quran surah apa? Gimana? Persiapkan datanya, persiapkan La datanya. haula wala quwata illa billah. Zakat itu merupakan salah satu amalan-amalan soleh. Baca An-Nisa 124 tuh nih. Ya, ayat berapa yang dimaksud Ustaz? Saya nggak mau sembarangan membuka data gitu loh. Kalau nggak ada, saya mau biar mereka ini menunjukkan kita sejauh mana mereka belajar gitu. Surah berapa, braderku biasa mane? Tenang aja di sini kita diskusi bagus-bagus. Ada di atau Al-Quran atau hadis, my brother? Satu-satu dong, bingung saya. Jadi saya dua paket. Saya pakai Satu dua-duanya. dulu lah, brother. Oke. Hadis Muslim. Ya Allah, Al-Quran yang saya buka sekarang pindah ke hadis nih. Nggak jadi Al-Quran nih. Muslim. La Pahala haula wala membunuh quwata cicak illa masuk billah. surga. Brother, Pahala zakat tadi membunuh udah nggak? cicak masuk Ya, surga. zakat nggak jadi ya? Kita zakat nggak jadi. La haula wala Oke, quwata illa ini billah. tentang pahala. Kenapa bisa cicak itu dibunuh bisa dapat pahala ini, Umi? Coba jelaskan dulu ini. Pahalanya itu ketika cicak membunuh. Ya, oke. Pahala membunuh cicak itu yang pertama adalah cara membunuhnya itu yang menjadi orang berpahala. Perhatikan dah hadisnya, ya. Perhatikan hadisnya, ya. Karena dalam Islam kalau manusia itu tidak diberi aturan, kamu tahu tidak hama, kamu tahu tidak kalau tikus Saya baca dulu kemudian bunyinya ini. la Saya baca dulu haula ya. wala quwata illa billah. Ini orang lucu ya nanya tapi giliran gua jawab lu potong, gua orangnya nggak sabaran loh. Biasa. Saya baca bunyinya. Saya bukan berhadapan dengan anak PAUD, saya berhadapan dengan orang lansia. Biarkan saya menjelaskan dulu. Kecuali kamu mau menjadi narasumber di sini. Ini kebiasaan kalian Kristen-Kristen ini begini. Inilah Kristen kadrun. Nanya bukan untuk tahu, bertanya untuk berpolemik. Tapi giliran ditunjukkan datanya nanti kacau balau lagi. Iya, saya baca Astagfirullahaladzim. datanya ini. Saya tahu dalil itu. Tadi kamu lari ke zakat, sekarang pindah ke situ. Saya sedang buka Al-Quran loh. Saya tunggu ayat yang ingin kamu tampilkan ke saya. Tapi ini ayat yang mengganjal dan itu nanti didukung di dalam Al-Quran. Kamu mau yang mana? Kamu tentang hadis cicak dulu. Ya, kita bahas hadis cicak dulu ya. Jangan kabur Saya kemana-mana baca dulu. Nah, Ya. nanti Silakan. luruskan kalau nanti yang salah ini ya saya baca ya. Nah, silakan. Barang siapa yang Jangan di-mute, teman-teman. Jangan di-mute. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Nah, Terus? itu betul Itu yang hadis di mana? Hadis berapa itu? hadis Muslim. Nomor? Di sini nomornya berapa nih? Hmm. Halaman 236. Terus apa yang kamu pahami di situ? Di sini yang saya paham sesuai tekstualnya ya, dia mengatakan bahwa membunuh cicak dapat pahala. Apa salah Pak cicaknya Mumni? Itu yang saya tanya. Dapat pahala di situ. Salahnya adalah cicak termasuk hewan fasik. Pertama kalau kita lihat secara ini dia termasuk hama. Ya. Kamu membunuh kecoa, itu salah kecoa apa? Kamu membunuh cacing yang kamu takut karenanya. Apa kamu pikir manusia tidak pernah membunuh hewan? Bahkan ada alat yang sengaja untuk menghabisi nyawa hewan. Dan kamu bertanya apa salahnya? Kamu tahu tidak, cicak adalah hewan yang dapat masuk kotorannya tanpa saya ketahui ke dalam makanan saya. Dapat membatalkan sholat saya karena saya duduk dengan kotorannya. Ya, dan dapat membatalkan kesucian kami umat Islam tanpa kami sadari. Bahkan kalau kamu mengatakan bahwa kenapa cicak dibunuh, saya jawab dengan hadis dulu ya. Setelah itu kita jelaskan secara rasional. Ya. Pertama Rasulullah mengatakan bahwa hewan cicak dikatakan hewan fasik nih, ya. Saya nggak tahu kalau kalian ingin bekerja sama dengan cicak nggak apa-apa, tapi lucunya kalian, nah ya, hewan fasik, ya, dikatakan sebagai hewan fasik. Kemudian bahkan ada alasan yang lebih luas lagi, Rasulullah mengatakan bahwa cicak adalah salah satu hewan yang sebentar saya tunjukkan dalilnya. Ini kan kamu bertanya alasannya, saya jawabkan. Saya jawab di sini. Bahkan hadis ini pun ada beberapa hadis ya teman-teman ya. Kalau kita belajar ilmu hadis ya, tentu Rasulullah akan menjelaskan. Nah ini penjelasannya ya. Jadi kalau kamu bertanya kenapa, saya menjawab karena ya. Karena apa? Nih, ini sahih ya. Ini Sunan Ibnu Majah. Rasulullah menyebut cicak sebagai binatang yang merusak. Ya, itu satu. Ya, jadi kalau kamu bertanya kenapa, tentu saya jawab. Sama seperti kenapa kamu menghabisi nyawa nyamuk dengan semprotan nyamuk. Kenapa kamu kenapa manusia membuat raket nyamuk? Enggak merusak di sini, justru nyamuk yang
menghisap darah, Uni. Di sini Kalau loh, cicak di sini saya sudah banyak jelaskan tadi. Masuk di makanan pun enggak ini enggak. Dari mana kamu tahu? Ada artikel jurnal karya ilmiahnya yang mengatakan bahwa kotoran cicak tidak menjadi asbab bakteri, cicak tidak pernah. Coba tunjukkan artikel ilmiahnya dulu. Dari mana kamu tahu kalau kotoran cicak tidak pernah Loh, ini. saya nggak suka dengan orang bicara asbun gini loh, bicara tapi nggak pakai karya gitu. Kalau mau bicara tentang pandangan, tentang informasi yang penting bahwa cicak tidak pernah menjadi asbab bakteri, tunjukkan jurnal ilmiahnya lah. Ini orang gimana nih? Emang kamu udah mengamati cicak berapa tahun? Sudah pernah jadi cicak belum? Udah pernah? Ya, saya manusia lah, Uni. Saya tanya Nah, itu kalau belum pernah jadi cicak kok merasakan cicak-cicakan di sini? Saya nggak suka dengan orang yang gini loh. Kan saya sudah jelaskan. Astagfirullahalazim, kawan Kristen. Kalau kalian nggak butuh jawaban saya, kenapa nanya? Cicak lo, Uni, daripada apa gitu kan? Kenapa kamu harus mengintervensi hukum Islam sementara di Kristen tidak ada hukum aturan untuk menghabisi dogi, binatang, anjing yang kalian makan itu kalian pukuli di dalam karung, ya, lalu kalian tusuk duburnya, kalian makan, itu nggak ada aturan kalian loh. Islam itu adalah aturannya sangat jelas. Bahkan dengan cara menghabisi cicak pun tidak boleh dizolimi, tidak boleh dipotong-potong ekornya, tidak boleh dipotong-potong badannya. Inilah Islam. Kalian yang mau kalian makan aja, kalian pentungi di dalam karung sampai terkaing-kaing, lalu kalian bakar bulunya hidup-hidup. Kalian nggak ada aturan di situ berdosa atau tidaknya. Kalian mengintervensi kami yang ada hukuman bahwa lebih baik kami menghempaskannya sekali supaya mati, supaya kami tidak zolim. Karena dalam Islam dilarang untuk menyiksa binatang. Kami tidak boleh menyiksa binatang. Ketika Tapi kami kan, tahu dia untuk tidak zolim berbuat baik, yang tidak menzolimi itu dapat pahala. Membunuh kau aja, kalau kau merusak negara, aku berpahala loh. Oh ya, membunuh Ya, cicak jangankan cicak pahala loh ya. Jangankan membunuh cicak, membasmi hama yang membuat peradaban rusak, aku berpahala loh. Tergantung innama a'malu biniat. Kau aja, kalau kau merusak peradaban nih, ku habisi nyawa kau, bisa jadi aku berpahala loh. Karena bisa jadi kau misalnya menghabisi ya, merusak peradaban, mengganggu orang yang nyaman. Nah, kau dihabisi pemerintah berpahala nih, ya. Ya, dan Islam itu situasi dan kondisi, tergantung kepada niatnya. Nah, sekarang aku tanya sama kau, kenapa Tuhan kau memasukkan roh setan ke dalam B2? Apa salah babi yang 1000 itu? Coba kau jawab itu dulu. Itu permintaan iblis. Berarti Tuhan kau mengikuti permintaan setan, mengorbankan peternak babi gitu. Tuhan kau adil sekali ya. Tuhan mengabulkan berarti Tuhan kau lebih mengabulkan permintaan setan ketimbang memikirkan bagaimana perasaan peternak 1000 ekor. Daripada disiksa. Loh, kan dibunuh itu, dimasukkan ke dalam danau. Kan mati semua B2 itu, berapa ribu itu. Ya, babinya yang mati, tapi rohnya enggak. Ya, itulah setan itu kan, rohnya, setannya nggak disiksa, setannya disayangi sama Tuhan kau, B2-nya dimatikan, Tuhan kau pilih kasih ke babinya nggak sayang, sementara kemudian babi kau makan. Kan lucu kalian Kristen ini. Setannya diselamatkan sama Tuhanmu, ya, B2-nya dihabisi nyawanya dengan dimatikan. Tuhan kau lebih sayang pada setan pada B2, sementara B2 kau makan. Inilah kau Kristen lucu. Banyak pesan masuk dari Jecul kan, Min, bully dede Min. Makanya kau kesetan-setanan, karena kau makan B2 yang dirasuki oleh setan. Lah. Ya dibully lah, masa enggak pula? Coba Tuhan kau bertanggung jawab nggak tentang kerusakan itu? Danau yang kebanyakan limbah binatang ternak, ada nggak dipikirkan sama Tuhanmu? Peternaknya yang capek menghidupi B2-nya, ada nggak dipikirkan sama Tuhanmu? Sementara nabiku memerintahkan menghabisi cicak untuk tidak merusak anak-anak biar nggak sakit perut. Karena cicak ketika dia ada di atas, makananku terbuka, itu aku nggak tahu kotorannya masuk ke bawah atau tidak. Nah, sementara Tuhan kau mengambil kesimpulan karena ikuti keinginan setan, B2 dikorbankan ribuan. Lucu kan? Kau pikirkan ini. Tapi nggak dapat pahala loh kami begitu loh Uni. Tapi kalau Islam, emang kalian ada pahala? Tunggu, emang di Kristen ada pahala? Nggak ada sejarah macam begitu. Nggak ada, karena kami anugerah. Ya udah. Jangankan menghabisi cicak, membenahi peradaban. Kau seandainya ikut perintah Yesus saja kau nggak dapat pahala. Memang nggak ada kau pahala sistemnya di agama kau, Dek. Kau juga nggak berdosa kok. Sekarang aku tanya sekarang. Kau kalau menghabisi nyawa mamamu berdosa nggak? Ya dilarang membunuh lah. Kutanya, kau menghabisi nyawa mamamu berdosa nggak? Ya berdosa, udah ada perintahnya. Berarti upah dosa adalah maut. Berarti kau masuk neraka. Berarti Kristen nggak menyelamatkan. Selesai, agamamu nggak ada gunanya berarti. Ya. Karena kalau kau membunuh juga masuk neraka.
Ya, makanya saya berusaha untuk melawan kedagingan itu yang saya Berusaha melawan kedagingan kedagingan itu. belum tentu bisa memastikan kau mampu melakukan itu. Banyak orang Kristen yang menghabisi nyawa orang lain kemudian. Nah, ketika kalian mengklaim agama kalian agama baik-baik saja, kalian nggak ada aturan di mana dikatakan baik-baik saja agama kalian. Agama kalian tidak memiliki aturan pahala dan juga tidak memiliki aturan dosa. Kenapa? Asal kalian menjadi Kristen, kalian ditebus. Kalau memang pada akhirnya kau berdosa menghabisi nyawa mamamu, ngapain kau jadi Kristen ditebus dosanya sama Yesus? Ya kan kalau membunuh itu kan bukan pahala, itu dosa Umi. Tapi kalau Membunuh Tuhan, kalian Islam membunuh Tuhan, membunuh Tuhan, cicak kenapa kan ada diizinkan? pahala di Islam. Tuhan Bapak kenapa mengizinkan anaknya mati dibunuh sama manusia? Kami disuruh, Kan dia yang kami memberikan- membunuh cicak. Lebih mulia cicak daripada Tuhan kau dibandingkan gini loh. Kau seolah-olah demo tentang azas kecicaan, tapi kau nggak mikirkan Tuhan kau yang dihabisi di tiang salib loh. Dan itu menyelamatkan kau. Orang Yahudi saja yang menginginkan kematian Tuhan kau dikatakan sebagai orang apa? Bapaknya iblis. Kau menikmati kematian Yesus lebih iblis kau daripada orang Yahudi. Sekarang giliran kami membunuh Hama, kau Kan dia yang komplain. memberikan nyawanya loh Umi. Memberikan nyawa. cicak Kalau kan- memang dia memberikan kalau nyawa, cicak kenapa kan- dia kabur-kaburan di awal? Kalau cicak Lebih kan mulia ciptaan cicak. Tuhan juga loh. Kenapa Iya. dibunuh? Nah, oke, B2 Cicak itu loh. ciptaan Dapat Tuhanmu pahala. tidak? Babi yang dimasukkan ke dalam sungai itu ciptaan Tuhanmu enggak? Iya dapat Nah, ciptaan kenapa Tuhan? juga. Kenapa Tuhan kau membunuhnya? Bukan membunuh, iblis yang merasuki babi itu. Tuhan kau yang memasukkan setan itu ke dalam badan babi Iya, itu, kan sementara babi itu permintaan lari ke iblis. danau. Makanya Tuhan Permintaan kau lebih iblis. sayang sama setan daripada B2 itu. Ya daripada disiksa, mending dimasukkan di babi Loh, lah. Kok disiksa? Disiksa lah itu Iya. B2 itu dirasuki iblis terus masuk ke dunia. Kau pikir Dia enak masuk mengatakan, danau "Jangan gitu? siksa aku." Ini lucu nih Kan orang Allah yang Kristen Maha ini. Tinggi. Emang masuk ke danau itu bukan siksaan itu. Glegek, mati Itu pelan-pelan kan dalam karena danau. siapa? Karena iblis yang merasuki dia kan. Karena Tuhan kau yang memasukkan setan itu ke dalam B2 itu. Emangnya bisa setan masuk? Emangnya bisa setan masuk tanpa izin Tuhan kau? Tuhan kau yang memasukkan. Tuhan kau. Inilah Jadi, otak kalian ya. Dangkalnya kalian berpikir adalah dengan cara apa? Memaksakan pikiran kalian seolah-olah kami itu zolim karena membunuh cicak yang adalah hama, sementara kalian beriman kepada Tuhan yang mengizinkan Tuhan lainnya mati di tiang salib untuk menyelamatkan hidup kalian. Bahkan Tuhan itu kalian percaya sebagai Tuhan karena dia menghabisi nyawa babi, dan bahkan Tuhan itu juga yang menghabisi nyawa Onan, Uza, Akan. Dengan kezoliman, kalian bangga menyembah makhluk tersebut, lalu kalian tuduh kami zolim karena kami menghabisi nyawa hama. Hama yang kami habisi. Sementara kalian binatang dogi yang kalian makan, kalian pentungi di dalam karung, tidak ada azas hukumnya, diajarkan cara menyembelihnya, kalian makan nikmati di meja makan kalian, terkaing-kaing itu binatang, lalu kau berdiri di sini membela kehormatan cicak dan memijak kehormatan Tuhanmu. Lebih mereka mulia juga cicak daripada makhluk, Tuhanmu. makhluk hidup loh. Ini kok dapat Lah, pahala. Tuhan mereka kau punya memangnya keluarga, nggak makhluk punya- hidup? mereka Tuhanmu juga itu nggak punya hidup keluarga, memangnya. punya anak gitu kan. Loh, Apa Tuhanmu punya salahnya itu mama dibunuh loh. dapat pahala? Loh, Tuhanmu punya mama. Kok kau jadi kecicaan di sini? Kau udah pernah jadi cicak belum? Belum. Nah, kalau kau tidak pernah jadi cicak, kok kau yang merasa tercicak di sini? Dan Tapi bahkan aneh lucunya loh lagi, ayat ini, kau di sini. Kenapa yang aneh dapat itu gini pahala? loh. Bentar. Nih ya, udah aku jawab ya. Aku nggak mau berulang ya. Kebotolanmu berpikir itu aku nggak peduli. Itu urusanmu. Aku hanya membawa cara berpikir. Nah, Kau tidak terima dengan cicak sebagai hama. Kenapa kau nggak pikirkan kecoa yang disemprot oleh masyarakat? Kenapa kau nggak pikirkan keluarganya nyamuk? Kenapa sekalian nggak kau ada nggak pikirkan dalil. anak-anak? Bentar dulu lah. Kan kau pikirkan keluarga cicak. Kau sangat perhatian dengan keluarga cicak kan? Oke, nggak apa-apa. Kau baik sekali ya. Kau punya peri kehewanan, tapi kau nggak punya peri ketuhanan. Kau memikirkan mamaknya cicak, tapi kau nggak pikirkan mamaknya Yesus. Kayak mana mamaknya Yesus yang melahirkan anaknya 9 bulan, kemudian membesarkannya 33 tahun, dihabisi nyawanya untuk membuat kau selamat, dia ditelanjangi di tiang salib, kau nggak pikirkan mamaknya Yesus. Sementara mamak cicak kau pikirkan. Kenapa kau nggak pikirkan mamak binatang-binatang yang kalian makan selama ini? Kenapa kau nggak Kan pikir Yesus kan kau rasa kau memberikan siluman nyawanya. cicak ya? Tunggu, jangan-jangan aku lagi ngobrol sama siluman cicak ini yang minta ini supaya kita ini hama-hama seperti ini memang aku bilang, makanya kalian tuh hama dibilang Bang Zombie ya. Duta cicak ini sedang berusaha untuk meminta kepada kita keadilan kepada cicak. Ingat ya, kami tidak diwajibkan menghabisi nyawa cicak. Kami disunahkan apabila mau menghabisi cicak itu dengan sekali pukul. Ingat ya, kami diajarkan sunnah. Kami diajarkan untuk memperlakukan hewan itu jangan menganiaya dengan dipotong-potong, dimain-mainkan ya. Karena ekor cicak itu enak untuk dimainkan, dipotong terus dia. Itu zolim, berdosa. Kami tidak diizinkan. Kalau mau menghabisi nyawa binatang, langsung
matikan. Jangan sampai dia terzolimi. Bahkan Hama pun kami tidak zolimi. Kau adalah duta Cica yang minta di sini di hadapanku, meminta kepadaku supaya menghormati Cica, tapi kau sendiri memiliki iman di mana Tuhan kau dihabisi nyawanya oleh manusia dan kau tepuk tangan setiap tahun karena hal itu. Ini sangat lucu dan di luar nalar. Sudah cukup pertanyaannya, saya tidak mau berputar-putar ya. Kau dengan otakmu nggak apa-apa. Nah, saya mau bertanya aja. Saya mau pertanyaan ya. Saya nggak mau terlibat dengan pikiranmu yang duta Cica ini ya. Saya sapa dulu. Ada. Aduh, iya. Pertanyaan selanjutnya ya. Suka kau duta Cica? Ya, aku akui kau duta Cica. Kau berperi kecicaan, tapi tidak berperi kemanusiaan karena. Aduh. Ini orang. Ya aneh menurut kau. Tuhan mati menyelamatkan kau, aneh nggak? Membunuh Cica itu kan membunuh Cica, kau tersakiti, membunuh Tuhan demi menyelamatkan manusia. Kau bilang kami dapat pahala. Membunuh Cica, kau sakit hati. Membunuh Tuhan menjadi asbab orang-orang jahat selamat, kau nggak sakit hati. Ini agak lain kok memang. Udah ya, cukup ya. Jadi gini tambahan. Ya. Jadi Cica itu dalam bahasa Arabnya itu auza kan gitu kan. Jadi bukan hanya Cica tapi sejenisnya yang kemudian modelnya itu kayak Cica. Dalilnya biawak. Sebentar dulu biawak, kemudian ya itu lah yang kemudian mampu membahayakan itu kan. Ya, itu yang pertama, kita bunuh 1 kali pukulan, karena ketika 1 kali pukulan tidak mati itu diantisipasi takut menyerang kepada kita. Begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kisah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu pernah mengisahkan bahwa salah satu penyebab Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api, yang meniup api itu adalah sejenis cecak itu. Ya seperti pokoknya sejenis cecak gitu. Jadi kemudian karena cicak ini merupakan jenis hewan yang kemudian menjijikkan lagi kan. Kemudian Nabi Muhammad memang mensunnahkan, bukan mewajibkan, tapi mensunnahkan. Sunnah, tidak dipukul nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak dapat dosa kita. Itu huni ya. Ya udah ya, saya pikir jawaban kita sudah cukup komplit. Ada dalilnya, retorikanya, ilmiahnya, realitas konkretnya. Dan kalau kau tidak terima, udah. Ya udahlah, Tuhan kau aja bisa mati, bisa makan ikan goreng, kok kau tanya punya ini tidak bisa meniup. Kali ya, dahulu kala itu dulu zaman Nabi Sulaiman itu multi bahasa bisa meniup terbakar dia. Aduh, keledai aja bisa bicara di kitabmu loh, ini orang kayaknya agak lain otaknya ini, memang agak kejedot nih. Keledai aja bisa bicara dalam kitabmu loh. Gimana ini kalau kau mempertanyakan hal itu? Keledai aja bisa bicara di kitabmu itu. Udah ya? Biar lihat. Nah, inilah baca kitabmu nih. Kutunjukkan keledai bisa bicara di kitabmu. Ya ampun, inilah kalian kalau nggak pernah baca kitab kalian. Dalil dong. Oh iyalah, kalau aku nggak kayak kau dari tadi ngomong nyerocos. Nah, kita lihat keledai Bileam itu berbicara, teman-teman. Ini orang Kristen nih, nggak tahu-tahu kalau di kitabnya. Di sini biar aku yang baca. Iya, kau yang baca, sabarlah. Kau bilangan 21, nomor 21. Kalau ntar, kau buka ayatnya dulu. Sedang heran aku sama orang Kristen nih. Makanya belajar kitabmu dulu, baru belajar kitab orang lain. Belajarlah Bible-mu dulu, baru belajar Islam. Ternyata kau nggak pernah baca kitabmu, makanya kau kaget dengan Al-Quran. Membunuh cecak dipermasalahkan. Membunuh Tuhan kok nggak dimasalahkan. Bilangan pasal 22 kau baca itu. Bilangan 22. Ya, kau baca dulu, jangan ikuti. Jangan bawa kami membuang waktu, kau baca itu, kau baca dulu baru kau temukan ya. Nanti aku sama yang Sapai. Masih banyak yang lain ingin bertanya ini. Kau aja yang dari tadi ingin didengarkan loh. Udah tahu buka bilangan 22, kau pun nggak ngerti. Gitu aja pun nggak tahu. Membuka bilangan 22 pun kami harus ajarkan. Iya, kau bacalah dulu bilangan pasal ke-22 itu. Kami masih banyak pasien loh. Mana ayat berapa? Astagfirullahalazim. Ya udah diam kau. Bilangan pasal 22 nomor 1 sampai 41 kau baca. Astagfirullahaladzim, baca dulu bilangan 22 pasal 1 nomor 41. Kok jijik kali baca Bible-mu, saudaraku. Ayat berapa? Bilangan pasal 22 nomor 1. Jijik kali aku sama orang Kristen ini loh. Bahkan buka kitabnya sendiri loh, kita yang harus ajarkan loh. Astagfirullahaladzim. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Bilangan 22 ayat 1. Kemudian berangkatlah orang Israel. Jangan baca di sini, mengganggu kau. Nanti kau baca sendiri. Kami lagi ngomong dengan yang lain. Ada si Solo, ada si Sabius, ada Asara. Kok kau ini membawa ke botol? Kau baca sendiri.
Kau Ya baca nggak ya. ada lah. Ngarang tadi menipu ayatnya. La Tipu. ilaha illallah. Emang Mana? Dalil parah orang ayatnya Kristen. mana? Binatang ngomong Lah, mana? haula. Udah aku tunjukkan kau ya. Kalau seandainya ada, kau berani nggak kau turun melompat kau dari ketinggian mati di bawah? Mau kau Ya, nggak? Aku saya nggak mau nanti sia-sia loh. Yaudah. melompat di Kau Monas minum nanti. racun ya. Kalau aku tunjukkan kedai beli yang bicara, kau minum racun ya. Kau buka kemu kau minum racun ya. Emang biadab kelakuan orang Kristen ini, mengganggu kita, mengajarkan loh. Masih banyak orang Kristen yang perlu kita diagnosa penyakitnya hari ini. Mengganggu aja kau. Bilang Kan yang menyelamatkan keledai kalian kan Biliam kita, aja kau nggak bukan tahu. Allah. Udah diam kau. Keledai Biliam bicara aja kau nggak tahu sebagai orang Kristen loh. Memalukan kau. Aku yang Islam aja tahu. Dalilnya Ini mana? kutunjukkan. Ini orang duta cicak ini. Siluman cicak, diam dulu ya. Ini kutunjukkan. Teman-teman perhatikan ya. Ini Kristen-Kristen, kalau seandainya nggak tahu kitab kalian, jangan mempermalukan diri sendiri dengan naik ke Komal kami lah. Jangan mempermalukan dirimu. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Kenapa? Saya nggak mau mempermalukan kalian sebenarnya, ya. Mari kita lihat teman-teman. Kita lihatkan bagaimana kemudian keledai Biliam itu pernah bicara ya. Ini mengganggu aku. Aku pengen buka Al-Quran, malah ini yang aku buka. Bilangan 21 nomor 21 lagi nih. Mengganggu banget kalian ini loh. Serius mengganggu kali. Malah bahas kitab kalian keledai bicara yang ku bahas di sini. Tahap apa lah gunanya ini? Enggak ada ayatnya itu nih. Yakin aku Diam nggak kau. ada. Diam kau dulu. Bisa nggak kau bersabar? Aku lagi ngajarin tentang perang Islam Kristen. Diajak pula. Nih. Mana Uni? Mana? Lama sekali. Tahap apa lah kita bahas keledai ini? Ya. Bilangan pasal 22 nomor 24. Bilangan pasal 2, entar aku baca dulu. Bilangan 318. Jadi yang menyelamatkan Islam itu cicak ya, betul ya, pahala ya. Cicak ya, dapat pahala ya. Nah, Mending kisah mending keledai Islam dalam bilangan cicak pasal dapat 22. pahala. Malaikat Tuhan membuat keledai itu berbicara. Bentar, mana ayat tepatnya ya? Suruh umat Islam membunuh cicak biar dapat pahala. Umat Ini Muslim di sini bisa nggak cicak kau dapat diam pahala. dulu? Aku lagi ngomong. Kau kan minta data sama aku. Nggak ada otak, nggak ada adab, nggak ada otak, nggak ada akal, nggak ada ilmu. Banyak congop, duta cicak. Tuhan mati dibunuh diterima, cicak dibunuh nggak mau. Diam dulu, gantian. Dengan diam dia. Ini siapa ini yang naik ke atas ini yang ngatur-ngatur komal Islam ini? Kalian kok nggak ada kalian diajarin mama kalian nggak sih masuk ke rumah orang itu minimal salam dulu gitu, diizinkan bicara baru bicara. Kok suka-suka nenek moyang kalian masuk ke komal kami ini? Heran aku nggak ada adab kalian. Ya. Membunuh cicak 100 kali lipat pahalanya loh. Iya, membunuh Tuhan justru menjadi asbab selamat. Lebih mulia cicak aja deh. Dapat pahala udah. Loh. Daripada habis. Loh, kok kau nyuruh-nyuruh kami? Ini orang saya lagi. Iya, diam dulu kau. Ini nggak ada otak ya. Aku tunjukkan keledai Biliam bicara nih ya. Otakku nggak ada. Naik ke koma pakai otak kenapa sih? Ya. Perhatikan teman-teman, dalam kisah keledai yang berbicara dalam bilangan pasal 22, kita membaca malaikat Tuhan membuat keledai itu berbicara. Biliam yang salah itu ditegur melalui keledainya. Keledai itu tidak maju, tidak bisa lari karena ia melihat malaikat yang membawa pedang. Karena keledainya berhenti, Biliam marah memukul keledai itu supaya berjalan. Tiba-tiba Tuhan membuka mulut keledai, berbicara dalam bahasa manusia. Kenapa Tuhan memukuli saya? Kejadian itu menegur Biliam yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya, ini ya kita lihat teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang diakui kalau keledai itu pernah berbicara. Aku lagi malas aku menghadapi kebotolan kalian. Aku lagi ngebahas tentang perang dalam Islam dan Kristen, bagaimana konsepnya. Kalian kalau nggak ada otak, nggak apa-apa lah. Kalian nggak ada otak, karena memang kalian kayaknya memang naik ke komal ini bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi mentontonkan kebodohan kalian. Ya, buka bilangan pasal 22. Aku giliran kalian yang punya kitab, aku yang kalian suruh membaca nih. Maka benar orang Israel kepada Tuhan katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali nih. Gila, gara-gara buka keledai ini bikin terbuang waktuku sia-sia loh. Berapa menit ini aku harus buka keledai ini. Babi yang dihabisi Tuhannya udah nggak dibantah dia. Tuhannya mati di tiang salib dia nggak bantah. Keledai pula yang mau dibahas lagi. Emang ada gila-gila nyoten ini. Tuh naikkan si otak cicak tadi. Tetapi keledai itu berkata kepada Biliam, naikkan si otak cicak tadi biar dia baca ayat ini. Mana dia? Nggak ada orangnya, udah kabur dia. Udah malu dia itu. Ya? Yang mana Iya. orangnya?
Yang Kabur mana dia. namanya? Namanya siapa? Nggak tahu, Tadi itu. si Mane-Mane ini ya. Tetapi Oh, keledai biasa. itu berkata kepada Beleam, bukankah aku ini keledaimu? Udah ya, udah, aku muak loh baca-baca kitab yang nggak penting ini ya. Aku mau kita tuh lebih membahas bagaimana Islam ya. Assalamualaikum Jimen. Waalaikumsalam Uni. Assalamualaikum Pak Datuk semuanya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi cara berpikirnya si Mane tadi adalah dia sebenarnya ingin berpolemik seolah-olah membunuh cicak yang mendapatkan pahala itu menurut dia adalah sesuatu yang tidak adil. Sementara mereka tidak ada aturan sama sekali dalam memberlakukan hewan. Yesus memasukkan setan ke dalam B2, dia nggak masalah. Tuhannya mati dihabisi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dia nggak masalah. Tapi peri kecicaannya hadir teman-teman. Karena saya nggak tahu, jangan-jangan dia titisan siluman cicak ya. Mungkin dia sedih melihat mamanya cicak, bapaknya cicak, tapi dia nggak sedih lihat mamanya Tuhan yang dihabisi nyawanya di tiang salib. Ini kenapa saya katakan kebanyakan teman-teman Kristen itu pemikirnya sama seperti hewan, ya, lebih cenderung sangat merintih jiwanya untuk hewan, tapi kepada manusia dia nggak punya empati. Makanya saya pikir jangan-jangan mereka ini siluman rata-rata yang naik ke sini ya, siluman cicak. Dan lucunya ketika dia bilang mana mungkin cicak bisa meniup. Kenapa heran dengan cicak yang bisa meniup? Keledai aja dalam bilangan 2230 bisa bicara. Nanti dia akan berkelit tuh. Ya itu kan ya namanya juga keledai yang bisa bicara lah. Nanti dia akan jadi keledai itu di situ. Dia akan membawa pemikiran keledai. Kenapa Al-Quran mengatakan mereka itu sama seperti hewan ternak cara berpikirnya? Karena mereka itu peri kehewanan. Tapi tidak ada peri kemanusiaan. Oke. Itu ya. Silakan umat Kristen di sini bertanya tentang Islam karena saya lagi tidak tertarik bahas kitab kalian. Tapi saya akan terpaksa bahas kitab kalian kalau kalian menunjukkan ketidakpahaman kalian tentang kitab kalian ya, membongkar aib kitab kalian saya suka. Nggak usah lah dipancing saya bongkar aib kitab kalian ya. Oke. Saya sapa Solo nih. Solo nih seorang satu Kristen ya yang pernah diskusi sama saya juga, pernah bertanya ke saya. Silakan Solo, ada yang mau ditanyakan sebelum yang lain, sebelum ke Jimen, sebelum yang lain. Satu pertanyaan dulu Solo biar nggak lama. Satu pertanyaan aja kalian berputar di situ kadang-kadang. Lanjut. Satu pertanyaan Solo. Kalau tidak skip dulu. Kalau tidak ada pertanyaan. Uni, Ya, itu pertanyaan. dalam Quran Uni Quran ayat berapa? Sebutkan ayatnya. Jangan dalam Quran terus disimpulkan sendiri. Tunjukkan ayatnya. Saya mau membacakannya karena kalian sering salah paham tentang terjemahan ya. Bacakan ayatnya. Jangan dalam Quran Uni, dalam Quran Uni nggak tahu kalian tukar lagi diksinya. maksudku beri salah satu bukti dalam Al-Quran bahwasannya Muhammad sebagai nabi dan mukjizat yang dibawa. Ada. Nabi Muhammad adalah khataman nabi dan mukjizat itu ada dalam hadis, bukan di dalam Al-Quran ya. Aku dalam Quran aku bilang ini. Kenapa harus dalam Hadis Al-Quran? kenapa ulama-ulama? Ya, kalau aku bisa tunjukkan. Loh, kami yang Islam kok kau pula yang menolak hadis? Lucunya kau. Hadis itu bukan ulama, hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi. Ini lucu kalian Kristen ini loh. Kitab kalian dikarang manusia yang gak jelas kalian terima. Giliran hadis yang diriwayatkan bersandar isnadnya jelas kepada Nabi. Kalau pula diam dulu kalian Kristen kan. Ini nih cicak, duta siluman cicak. Diam dulu. Aku fokus ke Al-Quran, tapi aku juga fokus ke hadis karena dua-duanya sumber kami. Bisa nggak ada orang Kristen yang sedikit lebih naik? Dalam Al-Quran bilang nggak ada berarti udah diam. Enggak, aku kan nanya nih. Ini suruh bertanya, suruh mananya? Iya, aku menjawab, bukan berarti aku jadi babu kau di sini. Kau bertanya bukan pemerintah. Tugas kau bertanya bukan pemerintah. Dalam Quran ku bilang ini dalam Quran. Dalam Quran ini bilang dalam Quran. Enggak lah. Berani kau bilang sama orang ini kan aku aduh, ya Allah, udahlah turunlah. Kalau aku mau yang mau diskusi aja ya. Kan satu pertanyaan itu kan muter-muter kita. Pertama, kau mempertanyakan mukjizat Nabi Muhammad dalam Al-Quran, sementara Tuhan kau sendiri mengaku tidak pernah bermukjizat dalam Bible-mu. Tunjukkan datanya ya. Ini aku bilang, jangan pancing aku membongkar aib agama kalian. Busuk depanku nanti, aku bilang ya. Yesus mengklaim tidak bermukjizat. Nggak tahu entah siapa-siapa yang menuliskan dia bermukjizat. Karena penulis kitab kalian nggak jelas. Ini aku tunjukkan ya. Ya. Pengakuan Yesus kalau dia tidak bermukjizat sama sekali dalam kitab kalian ya. Nih, Matius pasal 12 nomor 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda.
Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Kalian bilang Tuhan kalian bermukjizat. Tunjuk kepada aku apa dasar ilmiah kalian bisa mengklaim Tuhan kalian itu betul-betul bermukjizat. Kalian paksa kami menunjukkan mukjizat dalam Al-Quran. Sementara apa yang terjadi? Al-Quran itu perkataan Allah. Mukjizat itu adalah kehidupan Nabi Muhammad di mana dia disertai oleh sesuatu yang supranatural. Sebagaimana Nabi-Nabi Biliam aja bisa bicara keledainya itu. Ya, Musa membelah lautan. Apakah bisa kalian buktikan kalau itu pernah ada? Kalau seandainya ada pun ayatnya di dalam Al-Quran, kalian tetap menolak. Karena bagi kalian itu adalah bagaimana kalian bertanya sesuatu yang memang tidak ada. Nama Hawa di Al-Quran, di kitab kalian nggak ada nama Hawa. Kalian tuduh Nabi Muhammad tidak ada bermukjizat karena di Al-Quran tidak ada. Di Bible kalian, Yesus sendiri mengaku tidak bermukjizat. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Inilah otak kalian dangkal. Kalian paksa kami, giliran di kalian nggak terpenuhi standar itu. Kusuruh kalian bertanya tentang Islam, kalian izin, kalian paksa lagi aku membongkar aib agama kalian. Dan aku bilang, sakit hati kalian nanti dengarkan aku belajar kitab kalian. Ya, ada-ada aja. Silakan, bertanya aja. Silakan Jimen, ada yang mau disampaikan dulu sebelum ini tidur nanti di situ. Izin Bun Uni, Pak Arif Ya, lanjut. semuanya. Kalau dalil di Al-Quran tadi, di hadis lebih dijelaskan. Dalilnya di Al-Quran kita bisa melihat juga di surat Al-Anzab ayat 33 ayat 40. Muhammad itu sekali-sekali bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di surat Al-Asyaf 61 juga dijelaskan, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad." Jadi itu ada dalilnya juga di Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya kepada Anda, di mana Yesus dijelaskan di dalam Bible, para oten, bahwa dia adalah Tuhan, baik itu pengakuan Yesus atau pengakuan Bapa. Gada. Nah, itu aja. Kan kita tanya balik. Enggak, saya memang sengaja. Saya sudah saya kalau mau bongkar aib kitab mereka, saya punya banyak amunisi. Cuman saya pengen kita ini lebih dakwah rahmatan lil alamin ya. Dalam membawa dalam mengamalkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi saya pengen mereka bertanya tentang Islam. Saya sedang belajar untuk menguji kesabaran saya sendiri juga pada saat ini gitu kan. Tanya aja Islam, karena saya nanti bongkar itu kitabmu berantakan begitu mau dibahas di sini ya. Jangan malu nanti kalian ya. Coba orang Kristen tanya tentang Islam. Itu saja yang saya mau. Tanya tentang Islam, nanti kalau mau komparasi ada Jimen, ada Bang Datuk di sini ya. Saya pengen fokus menerangkan tentang bagaimana Islam. Ya, banyak kesalahpahaman kalian. Di ibarat kata kalian yang telanjang bulat nggak pakai pakaian nuduh-nuduh kami nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab, rambutnya kelihatan. Sementara kalian nggak pakai celana dalam, mempermalukan agama kalian. Nah, itu si Solo tadi. Mana mukjizatnya? Loh, justru aku yang nanya. Ketika Tuhan kau sadar mengaku dia tidak akan memberikan tanda kepada angkatan yang jahat, yaitu kaum Bani Israel, kok tiba-tiba ada yang nulis Tuhan kau menghidupkan Lazarus lah, Tuhan kau mengeluarkan roti lah, bertentangan itu semua, ya. Nabi Muhammad SAW itu kami dua informasi tentang beliau. Taurat sampai apa? Gak percaya sama Taurat, sama kitab sebelum dari Al-Quran. Oke, saya jawab. Ini nih ya. Saya percaya kepada Taurat, bukan kepada Bible yang diklaim sebagai Taurat. Paham itu? Taurat itu bukan kitab karangan yang kalian... Diam dulu Iong, saya belum izinkan Anda. Masuk Muara dulu ya, satu-satu. Jangan cak-cak dulu. Muara, dengarkan poin saya, pahami. Saya percaya kepada Taurat, tapi tidak percaya kepada kitab karangan manusia yang bercampur di dalamnya, yang diklaim sebagai Taurat. Iong, di-mute dulu, kenapa sih berisik? La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Kalian ini turunan cicak kayaknya betulan. Dengarkan kami. Kita di sini diskusi, diam dulu. Ada aturan yang harus kalian ikuti. Diam dulu kau. Kayak bocil kalian ini. Oh.
Bukan kayak anak-anak lo, kau bapak-bapak lo kalian di sini lo. Bisa nggak kalian ku ajarkan dulu? Ini koma tempat diskusi lintas agama. Jangan kalian kayak bocil. Satu-satu. Dengarkan instruksi kami di sini ya. Sabar aku menghadapi orang tua lansia dengan kengeyelannya. Kalau anak-anak nggak apa-apa lah. Kalian udah tua bangka. Aduh. Silakan. Nah kan giliran disuruh ngomong diam. Giliran aku ngomong kalian ngomong. Emang kalian sengaja bikin aku emosi. Dah lanjut Muara, silakan. Aku ini bukan nabi, bukan mama kalian yang bisa baik-baik sama kalian ya. Aku ini adalah orang yang sedang memerangi kebodohan. Ya silakan Muara. Disuruh ngomong diam nih. Kayak gini kelakuan mereka. Woi, wanita kok begitu? Ya iyalah, masa aku harus lembut-lembut kepada laki-laki dah tua bangka yang otaknya sengklek? Apa harapan kalian? Nah, hilang kan terjun payung. Disuruh ngomong terjun payung. Dor. Nyungsep ke bawah. Aku ngomong kalian potong. Aku ngomong gak kalian dengarkan. Disuruh mute buka mic. Kelakuan kalian memang kadang-kadang memang merusak peradaban kalian. Aku bilang betul-betul merusak peradaban kalian. Ya. Dah, lanjut. Iyong, silakan satu pertanyaan. Sabius dulu, jangan Iyong dulu. Sabianus, Muslim non Muslim. Silakan. Nah ini memang kalian harus dimarahi memang. Kalau nggak dimarahi kalian nggak tahu diri kalian ku tengok. Karena udah tua bangka masih juga ngeyel. Ya Sabianus halo. Halo. Sabianus. Ini bapak-bapak Facebook tolong lah ya. Kalau kalian belum selesai di Facebook dulu lah. Jangan ke TikTok dulu lah. Di sini kita sedang diskusi memerangi kebodohan. Ya, memerangi itu ada saat-saat kita keras, kita sentil ginjalnya orang-orang stupid di hadapan kita ya. Ya, silakan. Disuruh bicara pada diam. Ustadz Arif, udah pada pingsan rohani mereka semua Ustadz Arif. Takut kalian sama aku ya kan? Memang harus takut kalian sama aku. Kenapa? Aku bongkar aib agama kalian. Ya, silakan Iyong, buka mic. Sabianus jangan diam aja. Kok pingsan rohani? Ya, satu pertanyaan kau Iyong. Jangan kau simpulkan ya, kau nggak ada ilmu. Kecuali kau ada ilmu. Cek. Ya. Unirifa. Islam mengklaim bahwa Islam adalah agama yang damai. Dan itu banyak kali kami dengar. Baik Unirifa, bahkan Ustadz Suma, bahkan Ustadz Tahta. Namun, apakah ini sesuai dengan hadis Malik 12-19. Hadis apa? Karena kalau Islam adalah agama yang damai, kenapa kalau ada perbedaan itu harus dihabisi? Bentar-bentar, hadis apa? Tunggu dulu pelan-pelan pas hadisnya. Aku nggak percaya sama kalian loh. Hadis apa Iyong? Hadis Malik 12-19. Hadis Malik, hadis Malik mana? Hadis Malik berapa? Iya. Muwatta Malik berapa? Iya. Nomor? 1219. 1219. Bentar dulu. Ada apa dengan hadis ini? Silakan. Ini di situ dikatakan kepada kami Yahya dari Malik dari Zaid bin Azlam. Oh Rasulullah bersabda barang siapa mengganti agamanya atau murtad maka penggalah lehernya. Terus? Jadi pertanyaan saya, bagaimana umat muslim mengklaim bahwa umat muslim adalah agama yang damai, namun Rasulullah mengatakan hal seperti ini? Ketika ada orang yang murtad, maka orang yang murtad itu harus dipenggal kepalanya. Beda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen musuh harus dikasihi, bahkan didoakan. Asik. Itu yang menjadi persoalan. Asik. Nah, ini mantap Ya, nih ya. silakan. Ustaz Alif nanti masuk ya. Ya. Jangan dengar ya, jangan pernah lari dari tema ini. Kita buktikan ajaran mana yang tidak toleransi terhadap pilihan beragama orang lain dan ajaran mana yang toleransi. Ustaz Alif jawab dulu. Besarkan Ustaz Alif karena saya ini komparasi total ini ya. Lanjut.
Silakan, mantap ini. Ustaz Alif silakan. Enggak. Tapi saya itu cuma dapat poinnya tadi yang disampaikan. Nah, jadi saya sampaikan dulu kronologis kisahnya tentang hadis-hadis itu. Hadis-hadis yang berkaitan itu semua itu di zaman Rasulullah yang berkaitan konteksnya di dalam masa peperangan. Itu pernah saya jawab. Nah, di dalam masa peperangan, ketika ada orang yang keluar dari barisan, maka konsekuensinya orang itu harus dihabisi. Karena apa? Bakal menjadi pengkhianat. Itu ada hadis lengkapnya nanti. Boleh dibunuh orang yang murtad, berbalik dari Islam, kembali kepada kekristenan misal, kepada keyakinan lain musyrikin, itu boleh dibasmi. Karena apa? Karena kalau orang itu tidak dibasmi, tidak dihabisi, nanti akan membocorkan strategi peperangan. Inilah juga yang diterapkan justru oleh dunia militer. Kalau ada pasukan yang membelot dari barisan, maka pasukan itu harus dibunuh, dibasmi. Karena pasukan itu nanti akan bergabung dengan musuh, membocorkan strategi dalam peperangannya. Itulah hebatnya di dalam Islam. Hadis-hadis seperti itu justru dijadikan sebagai barometer di dalam dunia peperangan. Jadi sebagai, oh ternyata begitu, oh ternyata di dalam Islam itu sudah ada panduannya begitu. Jadi boleh seperti itu ya. Kan kalau kita bahas yang kayak gitu yang begituan, justru sebenarnya yang saya takutkan itu di dalam keyakinan Anda. Kalau tadi kan orang yang murtad, berbelot dari pasukan, dari barisan, boleh dibunuh, wajar. Ini orang yang baik, orang yang tidak bersalah, mengajak berbuat baik, mengajak menyembah Tuhan, tapi dilegalkan untuk dibasmi atau dibunuh dengan cara terhina. Bagaimana dia koyak jubahnya, ditelanjangi, lalu diludahi, ditumbak pakunya, ditampar wajahnya, dikasih anggur asam lagi, dikasih mahkota berduri, dijadikan sebagai ajang untuk kebahagiaan untuk Kristen, karena disitulah diampuni dosa. Ini yang tidak logis, kawan. Ini yang tidak logis. Di dalam ajaran Islam itu banyak yang logisnya. Hadis-hadis itu dipahami konteksnya, peristiwanya, bagaimana keadaan pada waktu itu, dan itu justru menjadi, saya pernah dengar ngobrol ketika teman-teman dari kalangan militer, ternyata luar biasa di dalam ajaran Islam. Kami bisa mengambil hikmah dari hadis-hadis tersebut. Kalau ada barisan yang berkhianat, dia murtad, maka orang itu harus dibasmi. Tegas dalam Islam itu. Kalau tidak dibasmi, dikasihi musuh, ya udah sama aja, berarti pasukan kami disuruh habis. Tahu di mana menaruh senjata, tahu di mana kelemahan pasukan, tahu di mana rahasia-rahasia, kan gitu dibocorkan. Kalau kalian tadi apa dikasih musuh? Masa ada pasukan salibis, pasukan Kristen, ketika dia keluar dari pasukan jadi musuh, kasih, kamu nanti kalau sama pasukan itu, ini petanya ya, ini persembunyian kami di sini, ini cadangan senjata kami di sini, ini jatah makanan kami di sini, ini pasukan kami, nanti kalau mau membasmi kami lewat sini ya, ini jalurnya, di sini kami kosong, nggak ada. Kan nggak mungkin kayak gitu. Masa dikasih musuhnya malah dibocorkan rahasianya? Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Itu tidak logis, kawan. Ya, semoga apa yang disampaikan paham. Izin Ustadz bisa menambahkan kepada Yong. Itu tadi dalam penjelasan sisi Al-Quran sudah sangat bagus, tetapi kita harus membahas juga di sisi Bible. Di dalam Bible menegaskan seperti ini, dan Yesus sendiri yang berkata. Kalau itu tadi hadis, ya, bukan Al-Quran langsung yang menyebutkan. Tetapi kalau di hadis, kalau di Bible jelas menekankan seperti ini, Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi tentang musuh-musuhku yang tidak menginginkan aku menjadi raja di atas mereka, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Itu kata Yesus. Bagaimana tanggapan Anda seperti itu, ayat tersebut? Tuhanmu sendiri yang kau anggap Tuhan menyuruh agar yang tidak percaya kepada dia, agar yang tidak menganggap dia sebagai raja, bawa dia di hadapanku dan bunuh dia. Apakah itu ajaran kasih? Tolong dijawab, Ion. Ya, sebelum dijawab Iong, saya sudah katakan, tadi saya sudah peringatkan, kalau bertanya tentang Islam, pastikan standarnya pas ya, karena saya akan membuka aib agama kalian. Itu tugas saya ya.
Saya jelaskan dulu Islam yang sudah dijelaskan sama Ustadz Alif. Tadi Ustadz Alif menunjukkan konteks hadis itu. Pada saat itu sedang berbicara tentang di mana umat Islam dalam keadaan berperang dan ada pengkhianat dan keluar dari agama. Bukan hanya mengkhianati pasukan, tapi juga mengkhianati agama dengan keluar. Orang-orang ini boleh dihabisi nyawanya karena mereka akan menjadi perusak dalam kemaslahatan umat pada waktu itu. Bagaimana dalam Islam diajar hidup bertoleransi? Saya akan tunjukkan Al-Qur'annya ya. Ya, nih. Bagaimana kemudian Islam itu ayat-ayat toleransi. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya? Tidak ada di sini kami diperintahkan memaksa. Justru Allah bertanya, kita nggak bisa memaksa. Dan bahkan dalilnya secara jelas dikatakan, sini ya, kami bahkan kalian yang botol pun sudah diberi peringatan kami bahwa kalian itu tidak akan beriman kalau memang kalian sudah kafir. Jadi kami tidak diberi tanggung jawab untuk mengislamkan kalian. Bahkan dalilnya yang sangat jelas adalah la ikraha fid din. Nih, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada yang jalan yang sesat. Tapi kalau kalian murtad kemudian menyerang agama Islam, wajar kalian diperangi. Karena kalian mengganggu kemaslahatan umat Islam. Konteksnya di situ pahami, jangan paksa otak kalian yang tidak sampai. Yang kedua, lucunya kalian adalah orang yang mengaku agama kalian agama kasih. Apa? Nih perhatikan nih, udah ada nih realitas konkretnya secara sejarah. Perhatikan ini. Ayat kitab kalian dijadikan sebagai alat untuk menghabisi nyawa orang. Nih, baca ini sejarah ya. Penganiayaan oleh Paus, jangankan orang berbeda keyakinan loh, berbeda dogma aja loh ya. Ini orang yang berbeda dogma, bukan berbeda agama ya. Penganiayaan yang dilakukan Paus dan Inkuisisi yang selama 600 tahun, siapa asal muasalnya? Gara-gara ayat ini nih. Gara-gara ayat Lukas, siapa yang mengatakan? Dan ini ditafsirkan oleh Agustinus yang telah menafsirkan Lukas 14:23 sebagai ayat pendukung menggunakan kekuatan terhadap bidat. Apa ayat itu? Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Bahkan ayat ini dijadikan sama Agustinus untuk membenarkan inkuisisi selama 600 tahun. Coba kalian tunjukkan, mana ada di wilayah umat Islam, orang murtad langsung dihabisi nyawanya kalau tidak ada sebab dia melakukan kerusakan. Jangankan orang murtad, orang Islam yang membuat kerusakan, menghabisi nyawa orang lain, halal. Kami ada hukum yang harus dilakukan. Kami bukan orang yang apabila orang membunuh, ampuni dia, biarkan korban yang mati. Gak ada gitu, tanpa pikir dikasih kanan. Ajaran yang keji adalah ajaran yang membiarkan pelaku kejahatan dengan dalil, ya Tuhan mengasihi mereka, jangan dihukum, biarkan aja mereka, ampuni aja mereka. Makanya kemarin, Paus Vatikan itu ketika mentusbol ratusan orang, mereka cuma minta maaf. Ya, Paus-Paus di Vatikan itu ketika mentusbol anak kecil, mereka cuma minta maaf doang. Kenapa? Ya karena mereka diajarkan untuk memaafkan penjahat. Di kami nggak ada begitu. Kalau sudah jelas kerusakan dilakukan oleh seseorang itu, dia harus kena hukum. Hukumnya jelas. Dan itu yang melakukan adalah alim ulama kami, bukan aku pribadi, bukan saya pribadi. Itu kami Islam. Makanya Islam itu tidak diizinkan oleh kaum liberal, kaum sekular, kaum tusbol depan belakang. Kenapa? Mereka khawatir kalau Islam yang memimpin, maka hukum akan diberlakukan kepada penjahat. Tidak senang para penjahat. Tapi kalau Kristen yang memimpin, kasih musuhmu penjahat tepuk tangan. Yeay. Penjahat akan diberikan tempat karena mereka setelah berbuat jahat tinggal dibaptis. Aman damai. Sentosa, koruptor aman damai. Ketika mereka telah jadi koruptor, mereka dikasihi karena mereka adalah musuh masyarakat dan sampah masyarakat. Ini ajaran tidak masuk akal. Ya, ini adalah ajaran kalian kalau dibandingkan dengan ajaran kami. Kenapa Islam dicoba untuk dihentikan menguasai dunia? Kenapa? Karena kalau Islam menguasai dunia, para penjahat ketar-ketir. Karena akan dapat hukuman. Mayoritas pemimpin di Indonesia itu Islam, Uniripa. Dan Ya, Indonesia ini masuk negara korup yang besar. Tidak ada Masakan kaitannya yang dengan... Bentar. Tidak ada Kalau kamu kaitannya. bicara... saya akan tunjukkan. Kita membahas tentang bagaimana hukum penjahat.
Indonesia tidak menjalankan hukum maling potong tangan, makanya koruptor bersera. Ini nih. Ya artinya Kau ketika Anda perhatikan. menyatakan tidak menjalankan hukum maling potong tangan, Iya, makanya maka harusnya hukum jalankan itu hukum. tidak diakui dunia berarti. Bukan tidak Berarti diakui hukum dunia. yang diterapkan oleh Islam tidak Ini lari dipakai. kemana-mana nih, kok nggak diakui dunia. Dunia mana dulu? Kau hidup di dunia mana? Kau hidup di negara Indonesia yang Anda memiliki paham mengatakan demokrasi, bahwa bukan Pak. Ini paham Belanda. Diam dulu lah kau, lari-lari kau ya. Indonesia menganut paham yang masih ada hukum-hukum dari Belanda. Tahu kau? Di mana Belanda itu beragama Kristen. Tidak boleh potong tangan para koruptor. Kenapa? Kasihi musuh. Kenapa para koruptor bebas? Ya kenapa? Ya gara-gara ajaran kalian. Kasihi musuh. Islam ajarkan, Nabiku berkata, andai Fatimah yang mencuri, aku yang potong tangannya. Gini loh. Justru di Vatikan kau tengok negara orang Kristen, fakta-faktanya kriminalisasinya paling banyak di situ. Ini gara-gara mengasihi musuh nih. Tukang tusbol anak, paus-pausnya walaupun dapat tusbol anak tinggal maafkan. Inilah yang tidak diberlakukan dalam Islam. Jadi kalau kau cerita Islam mayoritasnya, Indonesia mayoritas Islam dan mereka banyak koruptor, ya wajar. Karena umat Islam tidak patuh. Giliran ada, ayo kita kilapah, ribut kalian. Nanti kita dipenggal, giliran koruptor, banyak koruptor ya. Kenapa kan dihukum dipenggal itu koruptor ya? Gara-gara ajaran kasih kalian lah. Itu. Kita fokus ke tema kita, membandingkan bagaimana ajaran damai. Bukti Islam ajaran damai adalah peradaban Islam yang mengeluarkan peradaban Eropa yang gelap itu di bawah otoritas gereja. Bawa data mari share kita sama aku cari kebenaran. negara-negara Islam. Satu lagi Apakah nih, semua satu negara lagi Islam nih. itu Silakan, Satu silakan. lagi perang Uni. saudara? Kau belum disuruh Iya. bicara. Nanti ku bahas perang saudara nanti. Sejarah Islam Pakai data Satu kita. lagi. itu Ini di orang awal memang dia- gak ada. Turunlah kau. Aku nggak butuh orang-orang kayak. Lalu Bawa data Ini, kalau ngomong sama aku. Lanjut Ustaz. Nggak bawa Satu data. lagi gini, ketika dia mengatakan Indonesia mayoritas Islam, betul, kita setuju. Banyak juga pejabat Muslim, betul, saya setuju. Tapi kalau kita lihat deretan para koruptor kakap di negara Indonesia Orang itu siapa? Kristen. Agamanya apa? Ayo coba pikir. Anda mau bahas ke agama, membawa kasus di negara. Justru mereka merampok di situ yang mayoritas umat Islam. Ayo, pikir dong. Sekarang yang saya tanyakan, di mana dijelaskan bahwa bawalah mereka di hadapanku, itu sebuah kiasan, dan bunuhlah mereka. Arti dalam kiasan membunuh itu apa? Coba jelaskan. Seperti apa sih kiasan dalam membunuh, perumpamaan dalam membunuh itu seperti apa? Coba jelaskan, tetapi berdasarkan Bible ya. Bagaimana Pak Jimen mau memahami? Coba judul saja perikop, udah lihat, udah kelihatan kesimpulannya. Di situ kan bicara Iya. perumpamaan tentang uang mina. Bunuhlah itu kiasannya artinya apa? Itu bicara penghukuman. Iya, hukumannya apa? Hukumannya dia harus mengalami kematian rohani. Dia harus menerima penghukuman neraka. Itu jauh saya- dalam Pak, mohon konteks. izin Pak. Mohon izin ya. Hmm. Kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah kematian rohani, kematian itu adalah dia mengalami kematian. Mohon maaf, setiap Iya. orang yang percaya kepada Yesus maupun yang tidak percaya, mereka tetap mati. Berarti upah mereka adalah mati. Menandakan bahwa semua manusia itu berdosa. Karena upah dari dosa adalah kematian, maut. Nah, pertanyaan saya tidak kolerasi dengan Lukas 19 ayat 27. Yang saya minta kepada Anda, arti perumpamaan bunuhlah mereka di hadapanku, di mana kita bisa dapatkan bahwa hanya kata-kata pemanis atau perumpamaan, bahwa arti bunuhlah mereka itu hukum mereka. Contohnya, keluarkan mereka dari daerahku atau dari tanahku. Bisa seperti itu. Di mana kita bisa dapat? Karena arti diksi membunuh itu adalah menghilangkan nyawa atau menghadapi maut. Ayo, cepat. Nggak usah mutar-mutar kau. Oke, Matius 25 ayat 15. Tadi Anda yang mengatakan tidak boleh lompat-lompat ayat. Lukas Waduh. fokus ke Lukas 27 di mana dijelaskan hal tersebut bahwa membunuh itu adalah kiasan. Jangan lompat-lompat. Jimin. Anda yang mengatakan. Jimen. Yang mengatakan Awal jangan saja. lompat-lompat ayat siapa? Saya atau Anda? Kan kamu Yang suruh saya tanya, membuktikan. jawab dulu. Jimin. Jawab dulu, Yok. Yang menyatakan Kamu kan jangan membuktikan lompat-lompat ayat kepada siapa? saya. Saya atau Anda? Di mana ayat ya yang saya yang tanya. sama kasusnya dengan
Lukas 19 ayat 27. Anda loh, barusan muncung Anda mengatakan dengan tegas, jangan dilompat-lompat ayat. Kita fokus. Oke, saya setuju. Nah, yang saya bahas Lukas 19 ayat 27, bukan yang ayat lain. Tolong jelaskan kepada saya, arti perumpamaan bunuhlah mereka di hadapanku itu kita bisa dapat dalam Bible penjelasannya di Lukas 19:27 itu di mana? Ada nggak penjelasannya di dalam Bible? Ngerti nggak? Saya katakan tadi kan ini perumpamaan. Ini kan bahasa Iya, berarti figuratif. ada artinya kan? Ada artinya. Ya, artinya itu seperti yang saya katakan tadi. Iya. Kata membunuh kiasannya, kata perumpamaan bunuhlah mereka, bawalah mereka di sini dan bunuh mereka. Artinya yang bisa kita dapat di dalam Bible apa? Ada nggak dijelaskan? Bunuhlah itu maksudnya ada bawa mereka, lalu hukum mereka, jangan memberi makan, itulah sebuah hukumannya. Ada nggak seperti itu? Kalau karena diksinya eksplisit, bunuhlah mereka, tumpaslah mereka, itu diksi loh. Iya, diksi atau eksplisit yang kamu sampaikan dalam Lukas 19 ayat 27, jangan kamu maknai seperti itu. Namanya perumpamaan. Perumpamaan bisa saja apa saja yang menjadi narasi saya bisa diterima, bisa ditolak. Pak, ini di mana kita bisa dapat? Jimen. Di mana bisa kita dapat arti dari perumpamaan bunuhlah aku itu bukan artinya membunuh? Di mana coba? Di dalam ayat Bible Lukas 19 ayat 27 ini, di mana? Aduh. Apa aduh? Anda yang mentafsirkan bunuhlah itu bukan membunuh. Maka Anda harus yang membuktikan bahwa membunuhlah itu bukan membunuh. Paham kan? Karena kan Anda mengatakan itu perumpamaan. Oke, berarti kalau perumpamaan ada arti di balik itu. Nah, penafsiran arti di balik itu, di mana bisa kita dapat bahwa bunuhlah mereka bukan maksud tujuan membunuh. Di mana coba? Jangan lompat-lompat ayat ya, sesuai dengan perkataan Anda. Masih fokus Lukas 19 ayat 27. Bisa Anda buat Jimen. Kok gini jangan pelan-pelankan suara Anda. Saya minta ketegasan Anda di mana? Hukuman. Mendapat hukuman. Hukuman kekal. Iya, hukumannya apa? Ya, bagi iman kami, ketika orang-orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, mereka akan mendapat hukuman di neraka. Iya, untuk mencapai neraka apa? Kematian? Atau bukan? Ya, itu kan kematian kekal. Oh, berarti dibunuh sesuai dengan diksi. Iyalah. Oh, berarti terima kasih. Berarti ayat Anda menjelaskan dibawa untuk dibunuh. Bagaimana orang bisa nyampe ke neraka? Bagaimana orang bisa nyampe ke surga kalau tidak mengalami maut? Berarti sesuai dengan diksi yang dikatakan Yesus bahwa dibunuh. Makna bunuh di situ, Jimen, itu konsekuensi bunuh rohani itu. Orang-orang yang itu bunuh rohani itu maksudnya. Hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Konsekuensinya ya mereka akan mendapat hukuman di neraka. Iya. Sehingga mereka mengalami kematian kekal. Iya, saudaraku, untuk nyampe dia sampai dia di neraka, kematian hukuman di neraka, dia harus melalui maut, kematian atau tidak? Maut seperti apa yang kamu maknai di sini, Jimen? Kamu tanya, di mana ada manusia, dia langsung ke neraka dalam keadaan hidup. Aduh. Saya tanya sama Anda. Hanya Luga yang bisa menyaksikan neraka dan surga dalam keadaan hidup. Nah, yang saya tanyakan kepada Anda sekarang, di mana manusia bisa menyaksikan hukumannya di neraka dan disiksa di dalam neraka, ya, tanpa melalui kematian? Siapa yang telah mengalami? Coba, manusia. Orang itu masuk Anda kepada kehidupan kekal atau kepada penghukuman kekal itu. Ini masuk habis nih, Jimen, kita buang-buang waktu ini. Ya, buang-buang waktu kita nggak edukasi. Baik yang lewat kematian fisik maupun diangkat hidup-hidup. Saudaraku, Anda barusan mengakui bahwa harus melalui kematian. Dengan cara apa? Kematian dibunuh. Berarti sesuai dengan diksi ayat 27, akan tetapi semua musuhku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Berarti harus dibunuh. Untuk sampai ke neraka harus mati. Jimen,
Udah, Kalau kamu Jimen, kita kalau berputar-putar. kamu Udah, Iyong. memaknai Diam. Ya. Kita edukasi publik ya, teman-teman ya. Berputar-putar dari tadi berapa menit itu kita biarkan ya. Perhatikan teman-teman ya, narasi yang dibawa sama Iyong ini adalah narasi dari kitab yang hadis tadi ya, Muwatta Malik tadi. Ya, ini merujuk kepada siapa? Nih, para ulama kita jelaskan. Kita punya data. Kalau mereka bicara congortologi, kita bicara pakai data, by data. Dari NU Online, di mana ulama-ulama kita berada di lembaga ini. Nah, maksud nas-nas hadis yang sangat tegas menyatakan orang murtad dihukum meninggoy bukanlah karena kemurtadannya saja, namun karena pengkhianatan besar terhadap komunitas, dalam hal ini kaum muslimin, yang menurut undang-undang manapun pengkhianatan itu memang dilarang. Islam sangat tegas kepada pengkhianat. Bahkan fakta-faktanya banyak orang murtad yang tidak dihabisi nyawanya. Salah satunya ini ya, di mana ini yang tidak dihabisi nyawanya? Coba perhatikan. Ya, tidak semua orang murtad dihukum meninggoy. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay dan teman-temannya yang melakukan penghinaan terhadap Rasulullah. Tidak dihabisi nyawanya. Jadi kalian jangan framing. Kami sudah menjelaskan menggunakan paradigma Islam. Kalian terima syukur, enggak ya sudah. Hadis tadi dijelaskan, kemudian Al-Qur'annya secara eksplisit mengatakan la ikraha fiddin. Implementasinya ada tidak umat Islam secara komunal yang memaksa agama lain kepada orang yang di luar agamanya, seperti yang terjadi 600 tahun Inkuisisi Katolik Roma. Sekitar berapa tahun itu Protestan, Zwingli, John Calvin, Martin Luther ya, membawa paradigma keliru terhadap orang lain yang berbeda dengan mereka, suruh habisi dan matikan. Coba tunjukkan secara sejarah kalau memang umat Islam tidak memahami konteks itu sebagai konteks yang dimana orang murtad itu menjadi asbab kerusakan. Nah, sekarang kita ke Bible. Aku lucu dengan kalian umat Kristen ini. Serius, lucu kali. Jimen bertanya konteks tentang perumpamaan. Entah kemana-mana kau jawab. Kau baca kitabmu betul-betul, saudaraku Kristen, baru berhadapan dengan kami para apologet. Aku bilang, kalau kalian berputar-putar di hadapanku, kau bongkar aib agamamu, aku bilang. Ya, Matius pasal 13 nomor 34 43. Memang di sini Yesus dikatakan semuanya itu tidak disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Di sini bahkan penulis Matius mengatakan Yesus ini kalau nggak mengajar, nggak pakai perumpamaan, dia nggak bicara. Tiba-tiba giliran ayat-ayat kejam kalian bilang perumpamaan, aku dan Bapak satu, ayat harfiah. Gila kalian nih. Maka yang kami pertanyakan adalah kenapa wajar Jimen mempertanyakan hal itu? Bagaimana cara memahaminya? Satu pendeta lain, yang pendeta lain lagi. Sudah kutunjukkan secara sejarah. Agustinus, Kristen, membawa Lukas 14:23 untuk menghabisi orang yang dikatakan bidat. Berarti ada ayat-ayat yang dipahami oleh orang Kristen menghabisi orang yang berbeda dengan kalian. Itu namanya kejahatan mengatasnamakan Yesus. Jahat. 600 tahun lagi lamanya. Nah, jadi ketika kalian berkata ini perumpamaan, ini tidak, metode apa yang kalian gunakan? Memilah-milah ajaran agama kalian, yang ini nggak kayak gitu, yang ini begitu. Sementara kalau kalian baca ayat-ayat kalian, mau kalian bilang ini perumpamaan juga nih. Nah, ini perumpamaan juga nih. Ya, perumpamaan nih kayaknya nih ya. Adakah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu orang-orang yang lemah ini? Tuhan kalian aja mengatakan lebih baik dicampakkan ke laut dengan diikat batu daripada menyesatkan dalam perspektif Yesus. Apa bedanya dengan orang murtad yang menjadi asbab kerusakan umat itu dibunuh? Ini emangnya ini di dalam air nggak mati dia? Logika, standar janda kalian ya. Satu lagi, bahkan di agama kalian yang lucunya lagi adalah, jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu. Dan jangan memberi salam kepadanya. Ajaran kasih ini. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih. Kasih tampol. Kalau kita tidak bersama agama, nggak boleh mengucapkan salam kalian. Jangan banyak cerita kalian di hadapan, kubongkar aib agama kalian. Bahkan di agama kalian diajarkan membenci keluarga loh, apalagi kami yang berbeda keyakinan nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya,
Mau kalian bilang apa ini? Perumpamaan lagi nih. Ya, demu aku lihat kalian ini. Ku bilang kalau kalian punya standar, ya, mengkritisi hukum Islam, minimal agama kalian nggak punya aib. Ini punya standar, agamanya punya aib lebih bobrok lagi. Ku bongkar aib agama kalian di sini, ku bilang. Kalian lagi berhadapan kami sama apologet loh. 6 tahun aku pelajari kitab kalian. Dalam kitab ulangan, dalam kitab bilangan, berapa banyak nyawa yang dihabisi Tuhan kalian sak kampung-kampung. Bahkan suku Amalek yang gak mau menyembah kepada Tuhannya Israel, itu sak kampung-kampung dihabisi keturunannya. Itu Tuhan kalian yang adil itu. Jadi kalian mau bilang, Tuhan kalian yang masih packagingnya roh, daripada Tuhan yang packaging manusia tuh lebih bejat kelakuannya gitu. Oh, itu kan konteksnya dulu. Coba kalian renungkan. Kami menjelaskan berdasarkan kontekstual keadaan, situasi, kondisi. Rasulullah pada waktu itu dikhianati oleh para kaum munafik. Mereka menjadi asbab kerusakan. Maka boleh dihabisi nyawanya, dan itu berlaku di negara. Negara juga begitu. Nah, giliran agama kalian yang jelas-jelas ayatnya dipakai oleh pastor, uskup, pendeta kalian menghabisi ratusan juta jiwa. Sejarahnya ada, inkuisisi itu 600 tahun lamanya. Kalian bilang ajaran kalian ajaran kasih. Kasih tampol. Sudah ku bilang, kalau kalian mengkritisi, ku bongkar aib agama kalian. Tapi kalau kalian bertanya karena nggak paham, kami kasih ilmu. Ustadz Ali bicara. Ya, gitu ya. Tanya tentang Islam, kami jawab syubhat. Tapi kalau kalian kritisi, ku bongkar aib agama kalian. Si Jimen sebagai seorang apologet dari kalangan mu'alaf akan menatar logika kalian, metode yang kalian gunakan, menjelaskan Biblos kalian. Itu fungsi kami di sini, saling melengkapi. Ustadz Arif dan Ustadz Alif menjelaskan agama Islam, aku pun semampuku. Tapi kalau kalian mengkritisi Islam, perhatikan, ku peringatkan sama kalian. Berani mengkritisi Islam, tutup, pastikan aib agama kalian nggak kubongkar. Ya, gitu. Ini agamanya lebih bejat, kok malah mengkritisi hukum di mana kami boleh menghabisi nyawa para pengkhianat. Gitu loh ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Kalian bertanya, kami menjawab. Kalian mengkritisi aib agama kalian, kami bongkar. Kalian membuat statement, si Jimen akan menanyakan metode kalian apa. Asumsi aja kalian, itu nggak akan diterima Jimen. Ini kami, guna kami. Nah, oke, Sabianus. Muslim non-muslim? Ya, lu. Ya, muslim non-muslim, brother? Kenapa kok pingsan rohani semua di sini, brotherku? Kita di sini lagi semangat berbagi knowledge ini. Ya, Sabianus, muslim non-muslim? Dari namanya sih kayaknya ada anus-anusnya di belakang nih, Kristen nih. Ya, Anus. Ya, Sabianus. Halo, Bang Anus. Silakan. Ya. Bang Anus, mungkin signalnya kurang bagus. Boleh berdoa dalam nama Tuhannya dulu, dalam nama Bapaknya boleh, dalam nama Anak boleh, dalam nama Roh Kudusnya boleh. Brother Anus, kayaknya Anda punya problem dengan signal. Ya, turun dulu ya Brother Anus, biar kita mencerahkan. Ustadz Alif, mungkin ada yang menyampaikan dulu sebelum kita buka slot pertanyaan lagi. Belum ada sih pertanyaannya semua. Apa kita kasih jawaban dulu 1 jam, nanti mereka nyusul bertanya 5 menit. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.